Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia Cabang Medan. Manajemen persediaan merupakan aset yang disimpan dan menunggu untuk digunakan atau dijual. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Ada beberapa tugas utama dari manajemen persediaan, diantaranya memastikan persediaan cukup, efisiensi biaya persediaan, memastikan persediaan digunakan secara optimal. Dari ketiga hal yang disebutkan, tujuan utama dari manajemen persediaan adalah melakukan efisiensi biaya. Ujungnya adalah untuk membantu perusahaan menghasilkan laba yang lebih optimal. Lalu efisiensi yang ingin dicapai tersebut dapat memperkecil biaya persediaan. Ada fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal. Langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lain. Yang keempat, ada menjamin lancarnya proses produksi. Terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Ada faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia. Ketersediaan dana yang dimiliki ini akan sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan. Item apa yang urgent untuk dibeli dan item apa yang masih dapat ditunda. Yang kedua, ada lead time. Waktu tunggu barang yang dipesan ini hingga barang diterima dengan keadaan baik. Yang ketiga, ada frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, maka akan semakin kecil persediaan yang tersedia. Keempat, ada daya tahan persediaan, di mana persediaan yang dimiliki daya tahan kurang baik seperti daging, buah, dan sayur dapat segera dijual atau digunakan. Biaya persediaan, biaya pemesanan. Biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan pemesanan persediaan. Biaya pemesanan ini biasanya mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari pertama kali order hingga barang yang dipesan tersebut tersedia di gudang. Contohnya seperti biaya pemesanan, yaitu biaya komunikasi, pengiriman, packing, pemrosesan pesanan, dan pemeriksaan pesanan. Ada biaya penyimpanan. Biaya ini adalah biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Biaya penyimpanan ini dapat berubah sesuai dengan nilai persediaan yang disimpan. Contoh dari biaya penyimpanan ini yaitu biaya fasilitas penyimpanan, asuransi, keamanan, penyusutan persediaan, penurunan harga, perhitungan fisik, dan konsiliasi laporan. Ketiga, ada biaya persiapan. Biaya ini akan muncul jika perusahaan dapat memproduksi barangnya sendiri atau material persediaan yang telah dibutuhkan. Contohnya seperti biaya mesin yang sudah tidak berfungsi, biaya persiapan tenaga kerja, biaya surat menyurat, dan lain-lain. Keempat, ada biaya kehabisan. Manajemen persediaan kadangkali tentu akan kehabisan atau kekurangan. Karenanya biaya kekurangan akan muncul apabila bahan persediaan tidak tersedia. Contoh, jika perusahaan menerima sebuah pesanan namun saat hendak akan diproduksi ternyata tidak ada bahan bakunya sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi pesanannya. Pendekatan metode manajemen persediaan.
Metode Economic Order Quantity biasa disebut dengan metode kuantitas pemesanan ekonomi merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Jadi nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya, tidak akan sampai terjadi bahan sisa alias pas. Metode Material Requirement Planning merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Metode Just in Time, metode tepat waktu memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti ini, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Metode Analisa ABC, dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Metode Periodic Review, dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin. Metode ini punya keunggulan tersendiri, salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Manajemen persediaan pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia Cabang Medan. Persediaan bahan mentah atau bahan baku. Dalam menentukan besarnya jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi, manajer logistik dibantu oleh manajer pemasaran dengan memberikan data penjualan produk untuk bulan berikutnya. Setelah menerima dari data manajer marketing, manajer produksi dapat menentukan jumlah bahan baku yang harus dibeli untuk proses produksi. Hasil perujukan yang dibuat oleh manajer marketing selanjutnya diberikan kepada manajer pembelian untuk selanjutnya diberikan dan dilaporkan ke bagian keuangan. Setelah disetujui, dilakukan pembelian bahan baku oleh manajer pembelian setelah dana untuk bahan baku telah diberikan oleh manajer keuangan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses terdiri dari keseluruhan barang-barang yang digunakan dalam produksi, tetapi masih membutuhkan proses lebih lanjut untuk menjadi barang yang siap untuk dijual atau barang jadi. Tingkat penyelesaian suatu barang dengan proses sangat tergantung pada barang serta kompleksnya proses produksi yang dilaksanakan. Demikian pula halnya apabila proses produksi sangat kompleks, sekalipun hanya beberapa macam proses saja yang dibutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan demikian dapat dilihat adanya hubungan antara jumlah barang yang ada dalam proses dengan panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk memproses bahan mentah sampai menjadi bahan jadi yang siap untuk dipasarkan. Dengan kata lain, semakin panjang jangka waktu produksi, semakin besar jumlah persediaan barang dalam proses. Dan perlu diingat bahwa persediaan barang dalam proses adalah jenis persediaan yang tidak liquid, karena akan cukup sulit bagi perusahaan untuk dapat menjual barang-barang yang masih dalam bentuk setengah jadi. Ketiga, persediaan barang jadi. Persediaan barang-barang yang sudah selesai diproses oleh perusahaan tetapi masih belum dijual. Dalam perusahaan seperti ini, barang-barang tersebut diproduksi berdasarkan antisipasi terhadap volume penjualan, sehingga persediaan barang jadi sangat ditentukan oleh ramalan penjualan, proses produksi, jumlah investasi dalam barang jadi, dan berdasarkan permintaan pasar. Berdasarkan penelitian PT Coca-Cola Bottling Indonesia Cabang Sumatera Utara ini, persediaan pada perusahaan ini terjadi dari persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi. Sedangkan persediaan barang jadi terdiri dari Coca-Cola, Sprite, dan Fanta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.